Saudara, banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami memilih 3 diantaranya yang menuai banyak perhatian. Inilah berita populer pekan ini. Seorang polisi berpangkat perwira yang bertugas Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulsel diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap salah seorang siswi SMP di Kabupaten Goa. Pihak bidang profesi dan pengamanan Polda Sulsel pun kini telah mengamankan pelaku. Petugas kepolisian dari Propam Polda Sulawesi Selatan mendatangi rumah korban untuk bertemu dengan korban dan orang tua serta kuasa hukum korban. Diduga aksi pemerkosaan terhadap korban yang baru berumur 14 tahun terjadi sejak bulan 10 tahun 2021 lalu yang dilakukan oleh seorang polisi berpangkat perwira yang bertugas di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Selatan, dan peristiwa pemerkosaan ini bermula ketika korban dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah terduga pelaku. Propam dalam ini perintah Pak Kapolri melalui Pak Kapolda dan ke saya, kita tindak tegas. Kalau nanti terbukti, kita proses tuntas, baik itu pidana maupun kode etiknya. Nanti biar Pak Kabid-Humas saya menjelaskan ya, nanti biar satu pintu saja. Ya, kemudian data kami lempar ke Pak Kabid-Humas. Intinya bahwa Propam sudah mendalami. Begitu juga kami dari tadi gabung juga dari Krimum pun juga sudah mendalami. Sementara itu kuasa hukum korban menduga kasus yang dialami korban ini bisa dikaitkan dengan kasus human trafficking atau perdagangan manusia. Pasalnya sebelum diperkosa, korban dibawa oleh seorang kepada terduga pelaku untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Dijual kasarnya ya bagi ini oknum perantara ini. Ini yang harus ditindaklanjuti sebenarnya. Jadi kalau kasus ini ingin ditindaklanjuti maka akan melebar ke kasus trafficking karena ada kemungkinan campur tangan pihak ketiga yang menghubungkan antara pelaku dengan korban. Ya memang memesan atau karena dari pengaku korban itu bukan cuma korban yang menjadi korban dari si pelaku ini, ada beberapa. Kalau jumlah yang disebutkan si korban sendiri ada berapa teman-teman? Yang diketahui ada 3 orang. 3 orang sama dia dengan klasifikasi umur yang hampir sama. Usia berapa belasan tahun? Usia belasan tahun, rata-rata di bawah 17 tahun. 17 tahun. Iya, Selain itu, korban juga mengaku tidak sendiri menjadi korban lantaran ada sejumlah korban lain yang seusianya menjadi korban pemerkosaan. Asis, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan. Puluhan ibu rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan rela mengantri untuk mendapatkan minyak goreng murah. Antrian terjadi saat Dinas Perdagangan Kota Makassar menggelar operasi pasar. Operasi pasar yang digelar Dinas Perdagangan Kota Makassar menyasar warga yang berada di wilayah Kecamatan Rapocini. Banyaknya warga yang datang untuk mengantre membeli minyak goreng murah membuat petugas sempat kewalahan. Petugas beberapa kali harus mengatur warga untuk tertib dan menjaga jarak. Dalam operasi pasar ini, Dinas Perdagangan Kota Makassar menyiapkan 1.500 liter minyak goreng dari distributor. Sementara bagi warga yang akan membeli harus menyiapkan kartu tanda penduduk untuk mendapatkan 2 kemasan minyak goreng. Minyak. Ini apa ini? Minyak putih mas. Berapa liter? 2 liter. 2 liter? Iya. Harganya berapa Bu? Harganya 12,5 1 liter. 12,5 1 liter. Berarti 25 2 liter. Ini murah atau gimana Bu? Murah. Murah. Kalau di luar? Tapi murah. Kalau di luar berapa? Di luar 20.000 1 liter. 10.000 ya. Iya. Syaratnya apa saja ini Bu? Monitor KTP. Itu saja. Itu saja. Gimana tadi prosesnya, mau antri atau saling orang atau gimana? Di KTP tetap namanya antri. Pasti berlorong-lorongan karena orang butuh. Iya. Iya. Berapa lama ke antri tadi? Ada 1 jam untuk ambil nomor Kupon. Nomor kupon. Nomor kupon ya. Siap. Apa yang di store KTP ya? Harus ke KTP. Baru dikasih kupon. Sementara itu, yang juga menuai banyak perhatian di minggu ini, niat pemerintah Kota Makassar untuk melanjutkan pembangunan Stadion Barombong kini kandas. Hal ini lantaran Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, tidak mendapat izin dari pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan.
Gagalnya pemerintah Kota Makassar mengajukan diri untuk melanjutkan pembangunan Stadion Barombong setelah Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, ditemani Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar menemui pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Meski telah mengajukan proposal, namun dalam pertemuan tersebut pelaksana tugas Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan untuk fokus terlebih dahulu dengan pembangunan Stadion Matoangin. Sementara itu Dani mengaku terkait dana untuk melanjutkan pembangunan Stadion Barombong telah tersedia. Dengan batalnya pembangunan Stadion Barombong, Dani mengaku akan mengalihkan dana tersebut untuk infrastruktur lain. Pokoknya begitu tadi sepakatnya, bahwa kita selesaikan dulu ya Stadion Matoangin. Misalnya setelah itu kita sama-sama review Stadion Barombong. Artinya kita diminta juga untuk membantu Matoangin. Tidak. Ditolak ini. Tidak ditolak. Prioritas. Ada prioritas begitu. Prioritas. Oh, berarti Matoangin. Artinya tidak bisa dong dituntaskan tahun ini Barombong itu Pak Wali. Biar konsentrasi Matoangin. Dan itulah tadi 3 informasi dalam berita populer pekan ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga diri dan keluarga dari COVID-19. Sekian dan sampai jumpa.